Selamat sore adik-adik. Ayo, sekarang waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, bangkit berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Sambil tangannya sikap doa ya. Kita ulangi dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik semuanya, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang, kami semua mau memuji-Mu. Tuhan tolong ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kuasa roh jahat yang mau mengganggu kami mau mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, masih semangat kan? Ayo kita tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil senyum ya. Tepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dari awal. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dari awal lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia,
Adik-adik, tetap berdiri, kita akan sambung dengan lagu Bapak Abraham. Nah, untuk Bapak Abraham ini kita pakai gerakan ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar lalu duduk. Ya, adik-adik boleh duduk semuanya. Nah, ada sedikit pengumuman. Yang pertama, sekolah minggu, setiap minggunya hari Minggu sore. Adik-adik harus siap sebelum jam 4 sore. Karena apa? Karena ketika jam 4 sore kita sudah beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, ringkasan firman, link YouTube, kegiatan atau tugas dapat diakses lewat Google Classroom Sekolah Minggu GPTKK. Kode kelasnya yaitu QZYIYNP. Nah, itu adalah pengumumannya, dan sekarang adik-adik bangkit berdiri semuanya, kita akan nyanyikan lagu untuk menuju pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Mari Masuk. Sambil sikap berdoa ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dari awal. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji Engkau. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga tolong urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa roh jahat tidak akan tinggal diam. Maka oleh karena itu, kami mau mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah
Berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk semuanya. Yang kelas besar silakan disiapkan buku catatan dan juga powerpoint-nya. Nah, untuk tema firman yang akan Kak Fania bawakan hari ini berjudul Beriman kepada Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa itu iman? Kata iman tuh kayaknya sering banget nggak sih kita dengar kayak dikit-dikit iman. Kita harus beriman kepada Tuhan, kita harus memiliki iman. Nah, tapi adik-adik tahu nggak sih apa itu iman? Kita akan baca di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman itu yang kita harapkan, tapi kita tuh nggak bisa lihat. Jadi apa sih maksudnya? Kok bingung banget ya? Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kalau secara kalimat gampangnya itu yaitu kita harus percaya dan yakin. Jadi kalau kita beriman tuh apa? Kita harus percaya dan yakin. Nah, Kak Fania di sini mau cerita seorang tokoh Alkitab yang memiliki iman kepada Tuhan, yang percaya yakin kepada Tuhan. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Huruf depannya tuh A. Namanya adalah Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham. Jadi Bapak Abraham itu merupakan salah satu tokoh Alkitab yang dia itu juga beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Nah, kita akan baca di Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Boleh ditampilkan gambarnya? Nah, jadi ada seorang bapak. Namanya siapa? Bapak Abraham. Bapak Abraham itu punya anak, yaitu Ishak. Nah, ada yang tahu nggak Bapak Abraham itu punya anak Ishak ketika Bapak Abraham umur berapa? Coba kita baca lagi di Kejadian 21 ayat 5. Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi, Ishak itu lahir ketika Bapak Abraham berumur 100 tahun. Nah, ketika Ishak lahir, kemudian Ishak tumbuh dari yang masih bayi, terus kemudian jadi kecil dan sampai besar. Nah, ketika Ishaknya sudah mulai agak besar, tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada Bapak Abraham, dia menyuruh Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Kenapa sih? Adik-adik pasti heran, kenapa kok Tuhan tuh mau menyuruh? Kenapa sih Tuhan tuh menyuruh Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak? Padahal kan Tuhan tahu Ishak itu kan anak satu-satunya dari Bapak Abraham dan juga Ishak itu kan lahir di masa tuanya Bapak Abraham. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu ingin tahu. Apakah Bapak Abraham itu tetap setia enggak sama Tuhan, taat enggak sama Tuhan, gitu. Nah, dan kira-kira menurut adik-adik, apakah Bapak Abraham itu akan taat atau enggak taat? Soalnya coba dibayangin, Bapak Abraham itu punya anak cuma satu, yaitu Ishak, yang dari Ibu Sarah. Nah, anaknya cuma satu, yang lahirnya juga di umur Bapak Abraham yaitu 100 tahun. Nah, umur 100 tahun itu kan bukan umur yang singkat, umur yang lama. 100 tahun berarti kan sudah kayak orang tua banget, kayak kakek-kakek, baru punya anak satu.
Nah, dan ketika anaknya sudah besar, dirawat jadi besar, tiba-tiba Tuhan tuh nyuruh supaya Ishak itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kira-kira secara logika apakah Bapak Abraham mau? Nah, kalau secara logika pasti kan ya nggak mau lah, anakku cuma satu kok dipersembahkan kepada Tuhan, nanti anakku nggak ada dong kalau dipersembahkan kepada Tuhan, kan istriku juga sudah tua gitu kan. Nah, tapi kira-kira nih Bapak Abraham tuh taat nggak sama Tuhan? Kita akan lanjutkan membaca di Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, jadi setelah Tuhan itu memberikan perintah kepada Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak, maka keesokan harinya Bapak Abraham beserta Ishak dan juga bujangnya, bujang itu kayak bawahan gitu. Bapak Abraham, Ishak sama kedua bawahannya itu pergi menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, di tengah perjalanan Bapak Abraham itu bilang ke bujangnya bahwa tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Nah, bisa dilihat di situ, kami akan sembahyang sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, Bapak Abraham bilang bahwa kami itu berarti siapa? Kami itu berarti kan Bapak Abrahamnya sendiri dan juga anaknya yaitu Ishak. Padahal sebenarnya Bapak Abraham ke gunungnya Tuhan, ke gunung Moria, di tanah Moria itu kan untuk mempersembahkan Ishak. Berarti nanti ketika Bapak Abraham pulang, Bapak Abraham itu sama Ishak apa enggak? Pasti enggak kan? Bapak Abraham sendiri. Kenapa? Karena kan Ishak sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, tapi karena Bapak Abraham itu memiliki iman, Bapak Abraham itu percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan akan menolong, bisa mengadakan mujizat, entah bagaimanapun itu caranya. Jadi Bapak Abraham tuh percaya, yakin bahwa pokoknya nanti aku pulang pasti ada Ishak, nggak tahu gimana pun caranya, pasti ada Tuhan, pasti tolong. Nah, itu tuh merupakan sikap iman pertama yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Nah, kemudian sesudah itu, boleh tunjukkan lagi gambarnya, Kak? Nah, kemudian akhirnya mereka berdua kan bujangnya kan tinggal di bawah. Mereka berdua, yaitu Bapak Abraham sama Ishak, itu tuh pergi ke atas, naik ke gunung yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, sebelum sampai ke gunung, mereka itu juga mempersiapkan barang-barang kayak persiapan untuk mempersembahkan korban. Jadi kalau mempersembahkan korban kan pasti harus ada persiapannya dulu. Nah, bisa dilihat di gambar. Dilihat itu ada Bapak Abraham sama Ishak. Nah, Ishak yang kecil itu dia tuh membawa apa? Membawa kayu. Kayu digunakan untuk untuk nanti dikasih api biar dibakar gitulah. Dan juga Bapak Abraham itu membawa apa? Bapak Abraham itu membawa obor yang berisi api dan juga dia membawa pisau. Nah, kemudian mereka berdua berjalan menuju ke gunung yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, saat mereka berjalan, jadi sambil jalan itu tiba-tiba si Ishak nanya sama bapaknya. Tanya, kita baca di Kejadian 22 ayat 7. Nanya apa sih Ishak ke bapaknya itu? Nah, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat ke-8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ketika Bapak Abraham ditanyai oleh Ishak, "Loh Pak, di mana sih korban bakarannya? Kan kita kan mau mempersembahkan korban, tapi kok korban bakarannya enggak ada, di mana dombanya?" Nah, kemudian Bapak Abraham bilang apa? "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Di ayat 8 ditulis,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Berarti apa? Ini adalah sikap iman kedua dari Bapak Abraham. Kenapa? Bapak Abraham tuh tahu, meskipun dia tahu bahwa sebenarnya yang menjadi korban itu siapa? Yang jadi korban itu kan si Ishak. Tapi dia tuh percaya pada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu pasti dapat melakukan segala sesuatu. Tuhan pasti dapat menolong, entah bagaimanapun caranya. Ya, untuk hal yang dilihat manusia pasti mustahil, enggak? Ya coba bayangin, seorang anak akan dipersembahkan kepada Tuhan. Pasti itu kan hal yang enggak mudah, hal yang mustahil. Tapi Bapak Abraham itu percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Nah, kemudian akhirnya mereka berdua berjalan, akhirnya mereka sampailah di tempat yang dikatakan oleh Tuhan. Boleh tunjukkan lagi gambarnya? Nah, ketika mereka sampai di tempat yang dikatakan oleh Tuhan, Bapak Abraham itu mendirikan mesbah untuk mempersembahkan korban. Jadi kalau sebelum mempersembahkan korban itu harus ada mesbahnya. Mereka mendirikan mesbah, terus kayu-kayunya disusun, ditata-tata. Kemudian Ishaknya, yaitu korban persembahan itu diikat. Setelah diikat, ditaruh di atas mesbah itu. Nah, kemudian Bapak Abraham itu bersiap-siap untuk mengambil pisau. Dilihat gambar di situ. Nah, tangan Bapak Abraham itu megang pisau. Dia itu bersiap-siap untuk mau menyembelih Ishak. Tangannya kan udah siap-siap tuh menyembelih. Nah, tapi tiba-tiba ada suara yang berseru. Suara dari malaikat. Berseru apa? Coba kita baca lagi. Di Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, di ayat 12 dikatakan bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, berarti Tuhan tuh sekarang tahu. Tuhan tahu apa? Tuhan tahu ternyata Bapak Abraham itu setelah dia dapat Ishak, anaknya yang sangat berharga yang dikasihi oleh Bapak Abraham, tapi Bapak Abraham itu rela untuk menyerahkan Ishak kepada Tuhan. Berarti Tuhan tuh tahu apa? Tuhan tahu bahwa Bapak Abraham itu lebih mengasihi Tuhan daripada semuanya, lebih dari apapun. Nah, kalau gitu berarti kan Ishak nggak jadi dipersembahkan kepada Tuhan kan? Nah, terus ada penggantinya nggak kira-kira? Nah, ternyata Bapak Abraham tuh setelah tahu, oh ternyata Ishak nggak jadi dipersembahkan, ya kan? Nah, terus Bapak Abraham tuh lihat-lihat, dia ngeliat-lihat, loh, oh ada domba tersangkut di belukar, ada domba jantan tersangkut di belukar. Nah, berarti dia tahu itu adalah pertanda Tuhan untuk sebagai korban bakaran pengganti Ishak. Dia pun akhirnya mengambil domba itu dan mempersembahkan korban bersama Ishak kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Akhirnya Ishak pun nggak jadi dipersembahkan untuk Tuhan. Akhirnya mereka berdua tuh pulang dengan selamat, dengan bahagia. Mereka pulangnya juga berdua, bukan sendiri yaitu Bapak Abraham, tapi Bapak Abraham pulang bersama dengan Ishak. Nah, dari cerita yang di atas, apa hal yang bisa diteladani oleh Bapak Abraham? Kita akan baca di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari Bapak Abraham? Yaitu iman kepada Tuhan. Bapak Abraham itu memiliki iman kepada Tuhan. Karena dia memiliki iman, maka dia itu rela untuk mempersembahkan Ishak. Meskipun Ishak itu adalah anak yang sangat dikasihi, anak yang berharga, anak yang lahir ketika Bapak Abraham sudah tua.
Tapi dia rela, kenapa? Karena dia memiliki iman kepada Tuhan, dia lebih mengasihi Tuhan lebih dari apapun, dia taat kepada Tuhan. Nah, dia tuh rela untuk mempersembahkan Ishak, meskipun juga Tuhan tuh juga berjanji kepada Abraham, yaitu kepada keturunan Abraham, yaitu Ishak. Nah, apa sih janji Tuhan terhadap Ishak? Coba kita baca lagi di Kejadian 15 ayat 18. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, jadi Tuhan itu berjanji kepada kepada Bapak Abraham untuk memberikan seluruh negeri kepada Ishak. Ya kan, bayangin, Tuhan itu memberikan janji kepada Bapak Abraham, yaitu memberikan seluruh negerinya kepada Ishak, anaknya Bapak Abraham. Tetapi Tuhan itu juga memberi perintah untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Nah, itu kan merupakan hal yang tidak logis, hal yang nggak mungkin, kayak loh kok bisa Tuhan tuh memberikan janji kepada Ishak, tapi kok Tuhan tuh mau mengambil Ishak gitu kan? Nah, hal yang mustahil, hal yang nggak masuk akal. Tapi karena Bapak Abraham itu memiliki iman, Bapak Abraham itu memiliki iman kepada Tuhan. Karena dia memiliki iman, maka ia tidak menolak apa yang Tuhan minta. Karena dia nggak menolak apa yang Tuhan minta, dia itu rela untuk berkorban apa saja untuk Tuhan, sampai dia rela untuk menyerahkan Ishak, anaknya yang tunggal, kepada Tuhan. Nah, kita juga harus belajar seperti Bapak Abraham itu sendiri. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Kalau kita memiliki iman, maka kita bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Contohnya gimana sih? Contoh gampangnya. Contohnya misalnya besok tuh ada ulangan. Kalau besok ada ulangan, berarti kan kita harus belajar. Hari ini harus belajar. Harus belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa, minta hikmat sama Tuhan, supaya besok kan bisa menjawab soal-soal dengan baik. Nah, keesokan harinya, saat mau mengerjakan ulangan, jangan lupa juga harus berdoa, minta hikmat dari Tuhan, supaya pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari kemarin itu dapat diingat, supaya dapat mengerjakan ulangan dengan baik. Nah, kalau misalnya nih adik-adik males, kayak aduh aku malas belajar, mendingan aku berdoa aja. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita malas belajar, tapi kita cuma berdoa, berarti kan kita mencobai Tuhan. Yang benar tuh kita juga harus berdoa dan juga belajar. Kayak tahu istilah ora et labora. Nah itu, jadi kita harus berdoa sambil belajar, sambil bekerja. Pokoknya berdoa, percaya, yakin bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong kita untuk mengerjakan ulangan dengan baik, memberikan hikmat. Nah, jadi kita tuh juga jadi perbuatan iman itu juga jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan iman. Iman harus disertai dengan perbuatan iman, sehingga Tuhan akan menolong. Kak Fania juga mau cerita. Jadi tadi itu sebelum Kak Fania tugas sekarang, tadi tuh Kak Fania habis vaksin. Nah, setelah vaksin, jujur aja Kak Fania itu merasa kayak pusing, terus juga tangannya sakit, nggak enak, badan juga nggak enak. Padahal sorenya Kak Fania harus ada tugas untuk membawakan firman. Nah, jujur aja Kak Fania takut. Kenapa? Takut nanti, aduh bisa nggak ya bawa firman, bisa nggak ya berjalan dengan lancar. Nah, tapi Kak Fania itu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Kak Fania percaya Tuhan pasti akan tolong, percaya yakin Tuhan akan menolong Kak Fania. Dan puji Tuhan, sekarang Kak Fania sudah nggak apa-apa, sudah enakan, jadi bisa membawakan firman dengan baik. Nah, itu juga salah satu pertolongan Tuhan terhadap Kak Fania. Nah, terus kalau misalnya kita memiliki iman, kita memiliki perbuatan iman, maka kita akan disebut dengan sahabat Allah. Kita akan baca di Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian,
genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Di ayat 23 dikatakan Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kalau misalnya kita mau seperti Bapak Abraham, kita mau taat, kita mau memiliki iman, sehingga kita memiliki perbuatan-perbuatan iman, yaitu kita bisa taat kepada Tuhan. Kalau kita memiliki iman, kita bisa taat kepada Tuhan, maka kita bisa seperti Bapak Abraham, yaitu disebut dengan sahabat Allah. Nah, kalau kita jadi sahabat Allah, siapa sih yang nggak mau jadi sahabat Allah? Ada yang mau nggak? Ada yang mau jadi sahabat Allah nggak? Angkat tangannya semua. Semuanya mau kan jadi sahabat Allah? Iya, pasti semuanya mau untuk menjadi sahabat Allah. Seperti Bapak Abraham. Nah, kalau menjadi sahabat Allah itu apa sih hasilnya? Coba kita baca lagi di Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Di ayat 18 dikatakan, karena engkau mendengarkan firman-Mu, maka oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Jadi kenapa? Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Karena Bapak Abraham itu mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengar dan dia juga taat. Enggak cuma dia dengerin masuk kiri keluar kanan. Enggak. Tapi dia mendengarkan. Dan juga dia itu taat kepada Tuhan. Memiliki iman dan perbuatan iman itu berarti. Sehingga apa? Sehingga hasilnya apa? Tuhan memberkati Bapak Abraham. Tuhan berkati Bapak Abraham berlimpah-limpah dan juga Bapak Abraham itu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada Bapak Abraham dan juga Bapak Abraham dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena Bapak Abraham memiliki iman dan perbuatan iman. Nah, ada di sini ada yang mau nggak seperti Bapak Abraham? Pasti semuanya mau kan belajar seperti Bapak Abraham. Belajar memiliki iman, belajar untuk percaya dan yakin kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan nanti akan menolong. Tuhan akan menolong kita kalau kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa kita harus taat kepada Tuhan. Nah, firman-Nya cukup sekian. Firman-Nya cukup sekian dari Kak Fania. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Sikap tangannya yang baik, sikap berdoa, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat seperti Bapak Abraham yang memiliki iman dan perbuatan iman, taat dengar-dengaran kepadamu, sehingga kami senantiasa dipelihara oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.